Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kebahagiaan. Oke, hari ini kita akan belajar tema 2 muatan IPS tentang kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Simak video dari awal sampai akhir dan perhatikan. Jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat. Di masyarakat Indonesia itu ada 2 jenis usaha yang dikelola masyarakat. Yang pertama, usaha yang dikelola sendiri atau perseorangan, dan usaha yang dikelola kelompok. Kalau usaha yang dikelola sendiri atau perseorangan itu contohnya ada warung, toko, bengkel, warteg, industri kecil rumahan. Jadi, modalnya yang mengelola adalah individu atau diri sendiri atau seorang saja. Usaha perseorangan ini ada keuntungan dan kerugian. Keuntungannya apa? Keuntungan dapat dinikmati sendiri. Laba itu dapat dinikmati sendiri. Yang kedua, kebebasan dalam pengembangan. Jadi, mau dikembangkan sebesar apa itu kita bebas melakukan atau mengembangkan usaha kita. Tiga, tidak bergantung pada orang lain. Kerugiannya, pengembangan usaha terbatas pada modal karena modalnya hanya dari diri kita sendiri, jadi terbatas pada modal. Yang kedua, kekurangan tenaga kerja. Kalau usaha kita sudah berkembang, sudah ramai, banyak pembeli, itu nanti kalau kita kelola sendiri, itu nanti akan pelayanannya tidak memuaskan. Yang ketiga, resiko kerugian ditanggung diri sendiri. Kemudian untuk usaha yang dikelola kelompok, itu contohnya firma, perseroan terbatas, persekutuan komanditer, koperasi, yayasan. Contoh dari BUMS, Badan Usaha Milik Swasta, dan BUMN. Nanti di BUMN kita jabarkan lagi. Apa itu BUMN? Badan Usaha Milik Negara. Nah, BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. Contoh perusahaannya apa? Yang pertama firma. Firma disingkat FA adalah perusahaan perhimpunan antara 2 orang atau lebih yang menjalankan perusahaan dengan satu nama. Jadi beberapa orang atau kelompok itu memberikan modal, menanamkan modalnya, tetapi nanti perusahaannya itu dengan satu nama, diberi satu nama, tapi modalnya dari beberapa orang. Itu firma. Persekutuan komanditer atau CV adalah persekutuan dari beberapa orang yang dibedakan menjadi 2 golongan. Jadi kalau CV ini ada 2 sekutu. Yang pertama, persero komplementer. Itu ikut mengatur perusahaan, mempunyai tanggung jawab penuh terhadap utang piutang perusahaan. Yang kedua, persero komanditer. Tidak ikut mengatur perusahaan, tanggung jawabnya hanya sebatas pada besar kecilnya modal yang ditanamkan. Jadi ada 2 sekutu untuk CV atau komanditer. Yang ketiga, perseroan terbatas atau PT itu adalah perusahaan yang dibentuk oleh 2 orang atau lebih yang modalnya berasal dari saham. Saham itu apa anak-anak? Saham adalah surat berharga yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Pada PT nanti keuntungannya disebut dividen. Itu kalau pada PT atau perseroan terbatas. Yang keempat, yayasan. Yayasan ini badan usaha yang bersifat sosial. Jadi tidak seperti 3 di atas, firma, CV, PT. Kalau mereka itu mengutamakan keuntungan atau laba karena untuk menggaji karyawan, untuk mengembangkan usahanya itu dari keuntungannya. Kalau yayasan ini tidak
bertujuan mencari keuntungan, bergerak di bidang sosial dan kemasyarakatan, itu yayasan. Kemudian yang kelima, koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Ciri-cirinya apa? Pertama, merupakan organisasi ekonomi. Yang kedua, berasaskan kekeluargaan. Yang ketiga, berwatak sosial. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan anggota. Yang kelima, lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Satu lagi, koperasi itu mempunyai 3 landasan, yaitu landasan ideal Pancasila, landasan struktural UUD 1945. Jadi, landasan dalam koperasi itu ada 3, landasan ideal Pancasila, landasan struktural UUD 1945, dan landasan mental berupa rasa, karsa, dan setia kawan. Dasar hukum koperasi terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang Dasar Pasal 33 Ayat 1. Koperasi di Indonesia ini mempunyai lambang. Lambang koperasi diresmikan pada tanggal 12 Juli 1960 oleh Bapak Koperasi kita. Siapa? Muhammad Hatta. Modal koperasi dari mana anak-anak? Koperasi itu modalnya berasal dari anggota, meliputi 3 simpanan. Yang pertama, simpanan pokok. Simpanan yang wajib dibayar saat pertama kali masuk menjadi anggota. Itu simpanan pokok. Simpanan yang wajib dibayar saat mendaftar atau pertama kali masuk menjadi anggota. Yang kedua, simpanan wajib. Itu simpanan yang dibayar wajib setiap bulan. Yang ketiga, simpanan sukarela. Itu simpanan yang dibayar secara sukarela. Kemudian, hukum tertinggi dalam koperasi adalah RAT, rapat anggota tahunan, yang diselenggarakan 1 tahun sekali. Macam-macam koperasi. Ada koperasi konsumsi, adalah koperasi yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari. Koperasi produksi, koperasi yang menjual hasil produksi dari anggotanya atau menjual bahan baku produksi. Koperasi simpan pinjam, koperasi yang melayani jasa simpan dan pinjam. Koperasi jasa, koperasi yang menyediakan layanan atau jasa bagi anggotanya. Koperasi serba usaha, koperasi yang bersama mengelola berbagai jenis usaha. Itu macam-macam koperasi. Berikut lambang koperasi. Ini ada pohon beringin warna hijau, ada timbangan, ada perisai bintang, tadi melambangkan landasan idealnya Pancasila. Ada gerigi roda, ada rantai, ada padi dan kapas, kemudian pita bertuliskan Koperasi Indonesia. Nah, lambangnya apa ini? Pengertiannya apa? Rantai ini melambangkan persahabatan yang kokoh. Roda bergigi menggambarkan upaya keras untuk terus-menerus maju, kerja keras. Kapas dan padi, kemakmuran rakyat. Timbangan, keadilan sosial. Bintang dalam berisi artinya Pancasila sebagai landasan ideal koperasi. Pohon beringin artinya menggambarkan sifat kemasyarakatan kepribadian Indonesia yang kokoh dan berakar. Koperasi Indonesia menandakan lambang kepribadian koperasi rakyat Indonesia. Warna merah putih sifat nasionalisme Indonesia. Itu lambang koperasi. Kemudian yang kedua ada badan usaha milik negara atau disingkat BUMN. Itu adalah
Usaha yang modalnya berasal dari negara yang bertujuan membangun ekonomi nasional. Ada 3, Perjan, perusahaan jawatan, contohnya PJKA, kereta api ini ya. Perum, perusahaan umum, contohnya Damri dan Bulog. Perusahaan perseroan atau Persero, contohnya PLN, Indosat, Taspen, Jasara Harja, dan lain sebagainya. Itu macam-macam BUMN. Kemudian, kegiatan ekonomi menurut bidang usahanya. Tadi dari awal kita berbicara tentang ekonomi. Sekarang apa sih kegiatan ekonomi itu? Kegiatan yang dilakukan manusia yang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada berbagai bidang usaha. Yang pertama, agraris. Kedua, peternakan. Ketiga, perikanan. Keempat, pertambangan. Kelima, kehutanan. Keenam, perdagangan. Ketujuh, perindustrian. Dan lain-lain. Yang pertama, agraris atau pertanian, itu ada usahanya, ada intensifikasi pertanian, ada ekstensifikasi, ada diversifikasi, ada mekanisasi, ada rehabilitasi. Kemudian peternakan itu ada 3, nanti dibagi menjadi 3, yaitu peternakan hewan kecil, peternakan hewan besar, dan unggas. Nanti kalian bisa membaca buku tema 2 halaman 33. Kemudian kegiatan ekonomi itu ada yang menghasilkan barang dan ada yang menghasilkan jasa. Yang menghasilkan barang contohnya apa? Contohnya nelayan itu menghasilkan ikan, petani padi, pertambangan. Kemudian menghasilkan jasa, contohnya guru, dokter, tukang cukur, tambal ban, dan lain-lain. Maksudnya yang barang itu berupa barang, yang jasa itu biasanya berupa uang. Itu seperti itu. Kemudian macam-macam kegiatan ekonomi dalam penyalurannya, ada kegiatan produksi, kegiatan menghasilkan barang atau jasa, kegiatan konsumsi, kegiatan memakai atau menggunakan barang, kegiatan distribusi, kegiatan menyalurkan barang atau jasa. Kalau dalam kegiatan produksi itu pelakunya disebut produsen, kegiatan konsumsi pelakunya konsumen, kegiatan distribusi pelakunya disebut distributor. Nah, anak-anak, demikian penjelasan dari Bu Guru tadi. Semoga bermanfaat. Tolong disimak dari awal sampai akhir, kemudian kalian kerjakan tugas yang sudah disiapkan oleh Bu Guru di buku tulis kalian, ditulis soalnya. Jawabannya ada semua di video yang telah Bu Eni terangkan tadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.